Penata laksanaan terapi yang umum dilaksanakan pada penyakit kanker diantaranya, 1. Pembedahan. Pembedahan dilakukan untuk mengangkat tumor, menentukan luasnya kanker, dan melindungi jaringan di sekitarnya. Seringkali, pembedahan harus diikuti dengan perawatan kanker lain untuk mencegah pertumbuhan tumor baru. Stres metabolik. Stres metabolik akut yang disebabkan oleh pembedahan meningkatkan kebutuhan protein dan energi dan dapat memperburuk kaheksia. Pembedahan juga dapat mengakibatkan keluhan rasa sakit, kelelahan, dan anoreksia. Semua keluhan tersebut dapat mengurangi asupan makanan pada saat kebutuhan nutrisi sangat dibutuhkan. Kehilangan darah saat pembedahan juga dapat berkontribusi pada hilangnya nutrisi dan semakin memperburuk gizi pasien. 2. Kemoterapi. Kemoterapi dilakukan bergantung pada penggunaan obat-obatan untuk mengobati kanker dan digunakan untuk menghambat pertumbuhan tumor, mengecilkan tumor sebelum operasi, dan mencegah atau memberantas metastasis. Beberapa obat kanker mengganggu proses pembelahan sel, dan yang lainnya mensterilkan sel yang berada dalam fase istirahat dan tidak aktif membelah. Sebagian besar obat-obatan ini juga memiliki efek toksik pada sel-sel normal dan terutama merusak sel-sel yang membelah dengan cepat, seperti pada saluran pencernaan, kulit, dan sumsum tulang. Efek samping yang dapat muncul berupa kerusakan sumsum tulang, sehingga dapat menekan produksi sel darah merah dan menyebabkan anemia dan penurunan sel darah putih atau neutropenia. 3. Terapi radiasi. Terapi radiasi mengobati kanker dengan membombardir sel kanker dengan sinar X, sinar gamma, atau berbagai partikel atom. Perawatan ini menghasilkan bentuk oksigen reaktif, seperti radikal superoksida dan hidroksil, yang dapat merusak DNA sel dan menyebabkan kematian sel. Teknik yang lebih baru dapat memfokuskan radiasi langsung pada tumor dan meminimalkan kerusakan pada jaringan di sekitarnya. Keuntungan dari terapi radiasi daripada operasi adalah ia dapat mengecilkan tumor sambil mempertahankan struktur dan fungsi organ. Dibandingkan dengan kemoterapi, terapi radiasi lebih mampu menargetkan daerah-daerah tertentu dari tubuh. Meskipun demikian, terapi radiasi dapat merusak jaringan yang sehat dan kadang-kadang memiliki efek jangka panjang yang merugikan pada status gizi. Radiasi ke daerah kepala dan leher dapat merusak kelenjar ludah dan perasa, menyebabkan peradangan, mulut kering, dan berkurangnya indera perasa. Pengobatan radiasi di daerah perut bagian bawah dapat menyebabkan radiasi enteritis, yaitu suatu kondisi peradangan pada usus kecil yang menyebabkan tidak normal, muntah, malabsorpsi, dan diare. Kondisi ini dapat bertahan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun dan menyebabkan malabsorpsi kronis pada beberapa individu. 4. Stem cell hematopoietic transplantation. Transplantasi sel induk hematopoietik menggantikan sel-sel induk pembentuk darah yang telah dihancurkan oleh kemoterapi dosis tinggi atau terapi radiasi. Prosedur ini dapat digunakan untuk mengobati leukemia, limfoma, dan multiple myeloma. Perawatan yang diperlukan untuk transplantasi sel induk dapat memiliki dampak besar pada asupan makanan dan status gizi. Kemoterapi dosis tinggi atau terapi radiasi sebelum transplantasi, dan obat imunosupresan sering diperlukan sesudahnya. Hal ini dapat merusak fungsi kekebalan tubuh secara substansial dan meningkatkan risiko infeksi dan penyakit yang disebabkan oleh makanan. Komplikasi umum lainnya termasuk anoreksia, mual, muntah, mulut kering, sensasi rasa yang berubah, selaput lendir yang meradang, malabsorpsi, dan diare. Pasien seringkali tidak dapat mengkonsumsi makanan yang cukup selama atau setelah prosedur dan biasanya membutuhkan dukungan nutrisi. 5. Terapi biologis. Terapi biologis merupakan terapi baru untuk kanker meliputi penggunaan molekul biologis yang merangsang respons kekebalan terhadap sel kanker. Zat-zat ini termasuk antibodi, sitokin, dan protein lain yang memperkuat pertahanan kekebalan tubuh, memungkinkan perusakan sel kanker, atau mengganggu perkembangan kanker dengan cara tertentu. Meskipun efek samping efek samping yang mungkin terjadi pasca pembedahan tergantung lokasi pembedahannya. 1. Pembedahan kepala dan leher. Efek samping yang mungkin muncul adalah aspirasi, mulut kering dan nyeri, kemampuan mengunyah dan menelan menurun, sensasi rasa dan penciuman menurun. 2. Pemotongan atau reseksi esofagus. Efek sampingnya adalah refluks asam lambung, gangguan motilitas gaster, dan penurunan kemampuan menelan.
3. Reseksi gaster. Efek sampingnya adalah sindrom dumping, kekenyangan lebih dini, sekresi asam lambung tidak adekuat, malabsorpsi zat besi, folat, vitamin B12. 4. Reseksi intestinal atau usus halus. Efek sampingnya adalah insufisiensi empedu, diare, ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, serta malabsorpsi. Efek samping kemoterapi terkait masalah nutrisi diantaranya, 1. Intake nutrisi berkurang, sekunder dari nyeri abdomen, anoreksia, ulkus di mulut, mual dan muntah, dan penurunan sensasi rasa. 2. Peningkatan kehilangan nutrien, sekunder dari diare, peradangan gastrointestinal, malabsorpsi, dan muntah. 3. Gangguan metabolisme sekunder dari anemia, neutropenia, ketidakseimbangan cairan dan elektrolit akibat muntah dan diare. Malabsorpsi, hiperglikemia, gangguan vitamin dan senyawa tubuh. Keseimbangan nitrogen dan mikronutrien negatif, efek sekunder dari inflamasi, infeksi, dan malnutrisi. Efek samping radioterapi terkait masalah nutrisi diantaranya, 1. Intake nutrien berkurang sekunder dari anoreksia, kerusakan gigi, rahang, atau kelenjar saliva. Disfagia, esofagitis, nyeri di mulut, mual dan muntah, sekresi saliva menurun, dan sensasi rasa berkurang. 2. Peningkatan kehilangan nutrien sekunder dari perdarahan di usus dan kadung kemih, diare, fistula, obstruksi usus, malabsorpsi, enteritis radiasi, dan muntah. 3. Gangguan metabolisme, sekunder dari ketidakseimbangan cairan dan elektrolit akibat muntah, diare, atau malabsorpsi sebagai efek sekunder dari malnutrisi, infeksi dan inflamasi. Penatalaksanaan nutrisi pada pasien dengan penyakit kanker bertujuan. 1. Mempertahankan berat badan normal. 2. Memelihara jaringan otot. 3. Mencegah dan memperbaiki kekurangan nutrisi. 4. Menyediakan diet yang dapat ditoleransi dan dinikmati oleh pasien. Tujuan tersebut umumnya dapat dicapai dengan pemberian intake protein 1-1,6 gram per kilogram berat badan per hari. Dan pemberian diet kalori 30-35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Selanjutnya diet kalori ditingkatkan untuk pasien dengan stres berat, hipermetabolisme, dan komplikasi. Berikut ini pertimbangan diet yang dapat diberikan pada jenis kanker. Dengan masalah gizi yang dapat disampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga materi ini dapat dipahami. Jika ada yang mau didiskusikan, tuliskan pertanyaan dalam forum diskusi. Selanjutnya silahkan kerjakan kuis materi sebagai evaluasi pemahaman Anda terhadap materi ini. Selamat belajar dan semoga kita selalu dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.